Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita akan coba untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini untuk intervalnya 0 sampai 2pi. Oke, sekarang kita coba selesaikan. Kita punya persamaannya cos X sama dengan sin 2X. Nah, kita disuruh untuk mencari himpunan penyelesaian untuk 0 sampai 2pi. Artinya satuan yang kita gunakan adalah radian, begitu ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita ubah dulu persamaan ini ke dalam bentuk paling sederhana, ya. Cos X sama dengan sin 2X. Sin 2X ini bisa kita uraikan menjadi, ya kalau kita ingat identitas trigonometri, itu bisa dicari di internet. Sin 2X adalah 2 kali sin X cos X, gitu ya. Nah, cos X bisa kita pindahkan ruas, jadinya cos X per cos X sama dengan 2 sin X, begitu ya. Berarti cos X bagi cos X adalah sama dengan 1, sama dengan 2 kali sin X. Berarti sin X sama dengan setengah, gitu ya. Nah, berapa sin yang nilainya setengah ya? Kalau misalkan kita lihat tabel trigonometri, yaitu adalah sinnya adalah sin 30 derajat, atau dalam satuan radian adalah sin pi per 6. Nah, sin X sama dengan sin pi per 6. Oke, berarti kita sudah dapatkan persamaan trigonometri yang sudah mengikuti bentuk umumnya. Sudah mengikuti bentuk umum dari persamaan trigonometri sin, begitu ya. Ya, kan untuk persamaan trigonometrinya daripada sin itu bentuk umumnya adalah sin X sama dengan sinus alfa. Nah, maka untuk menyelesaikan atau mencari nilai X-nya adalah yang pertama, X-nya itu sama dengan alfa ditambah dengan, karena ini radian, 2pi kali K, begitu ya. Nah, untuk penyelesaian yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat, atau 180 derajat itu langsung aja pi ya. Karena ini kita pakai satuan radian. Pi minus alfa ditambah dengan 2pi kali K, begitu ya. Nah, ini kita bisa menyelesaikan persamaan trigonometri sin dengan menggunakan dua penyelesaian ini. Nah, kita juga bisa menyelesaikan persamaan ini untuk mendapatkan nilai X-nya berapa, begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba. Kita pakai metode yang pertama dulu, ya. X sama dengan alfa ditambah 2pi K. Nah, X-nya biarkan jadi X, alfanya berapa ya? Kita lihat di sini. Sin X sama dengan sin alfa. Berarti alfanya yang ini ya, pi per 6. Berarti masukkan nilainya pi per 6 ditambah 2pi kali K. Ya, pi per 6 ditambah 2pi kalikan dengan K. Nah, selanjutnya, ini kan sudah bentuk paling sederhananya nih ya, nggak bisa disederhanakan lagi. Nah, maka kita uji. Masukkan nilai K yang merupakan bilangan bulat. Ya, masukkan nilai K-nya. Kita uji ya. Ingat bahwa interval yang kita cari adalah X dari antara 0 sampai dengan 2pi. Gitu ya. Seperti itu, oke? Nah, sekarang kita uji untuk K sama dengan 0 misalkan. Nanti kita dapat berarti X-nya berapa ya? Pi per 6 ditambah 2pi kali 0. Berarti kan 2pi-nya langsung hilang. Berarti pi per 6. Tinggal pi per 6. Berarti X-nya sama dengan pi per 6. Nah, kalau misalkan K-nya sama dengan 1, ya. Berarti ini masuk ya. Ini pi per 6. Oke, sebelumnya yang ini dulu ya. Pi per 6 apakah masuk ke dalam himpunan penyelesaian? Lihat intervalnya ya, bahwa yang dicari adalah 0 sampai dengan 2pi. Ini maaf ya, ini bukan theta ya. Ini harusnya X. Ini harusnya X ya. Harusnya X. Jadi saya tulis ulang di sini 0 X 2pi. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalau K-nya sama dengan 1 ya. Maaf, yang ini tadi ya. X sama dengan pi per 6. Berarti kan ini ya sekitar nilainya 0, berapa pi lah. Nah, berarti kan ini masih antara 0 sampai 2pi. Berarti ini adalah masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Karena kalau misalkan K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah pi per 6 tambah 2pi. Nah,
maksimalnya kan 2pi ya nilainya. Kalau 2pi ditambah dengan bilangan apapun ya, pi per 1, pi per 2, per 3, pasti dia nilainya lebih dari 2pi. Berarti kan ini 2, berapanya pi lah gitu. Maka ini tidak memenuhi dari intervalnya ya. Maka X sama dengan 2, berapanya pi ini tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Ya. Nah, ini bisa diuji lagi ya dengan nilai K yang lain, tapi nanti ya tetap saja nilainya yang didapat yang memenuhi daripada interval ini ya interval 0 sampai 2pi-nya hanya cuman K sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaian yang kita dapat daripada metode atau penyelesaian yang pertama adalah pi per 6. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat minus pi ya, atau pi per alfa ditambah 2pi K. Berarti X sama dengan pi minus berapa? Pi per 6 ditambah 2pi K. Berarti X sama dengan berapa nih? Pi dikurang pi per 6. Samakan aja penyebutnya, ntar dapat 5 per 6 pi gitu ya. 5 per 6 pi ditambah 2pi K. Sekarang kita uji dengan nilai K ya. Nilai K sembarang. Misalkan K sama dengan 0. Nanti dapat X-nya sama dengan berapa? 5 per 6 pi. Apakah ini termasuk? Iya, karena kan 5 per 6 itu nanti akan sama dengan 0, berapa lah ya. Pi gitu. Maka ini masih masuk antara interval 0 sampai 2pi. Ini termasuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, kalau misalkan dicari lagi dengan menggunakan K yang lain ya sebetulnya bisa saja dapat ya kita dapatkan nanti, tapi nggak masuk dalam intervalnya. Maka yang masuk dalam intervalnya cuma 5 per 6 pi. Nah, berarti kita sudah dapatkan solusi dari penyelesaian yang pertama dan kedua. Tinggal kita gabungkan dalam himpunan penyelesaian, yaitu ya kita urutkan dan yang terkecil yaitu pi per 6 dan ya berapa? 5 per 6 pi. Oke? Nah, ternyata mudah sekali ya. Ternyata tinggal kita tahu rumus umumnya, persamaan umumnya, dan juga penyelesaiannya. Oke? Ya, sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami materi matematika minat persamaan trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.